Selamat pagi, Namo Sangyang Budaya, Namo Budaya. Perkenalkan, nama saya Jin Darmadita. Saya merupakan salah satu mahasiswa STIAB Jinarakita, Bandar Lampung. Di sini saya akan membuat video di mana video ini merupakan salah satu tugas dari profesi keguruan. Di sini saya akan membuat video mengenai bagaimana cara mengajar yang efisien, yang efektif ketika mengajar di Zoom meeting ataupun belajar online. Nah, di sini saya sebagai guru akan membuat beberapa peraturan kepada siswa untuk siswa. Jadi salah satunya itu seperti siswa harus menyalakan kamera. Jadi siswa harus aktif di dalam pembelajaran tersebut. Nah, jadi hanya itulah caranya supaya siswa bisa efektif ketika pembelajaran daring. Kenapa harus menyalakan kamera? Karena ketika tidak diawasi, tidak menyalakan kamera, maka siswa-siswa tersebut akan semaunya ketika kita mengajar, ya. Jadi kita tidak melihat secara langsung karena siswanya maksudnya tidak menyalakan kamera begitu. Jadi di sini saya akan menyontohkan ketika saya menjadi guru bagaimana caranya. Itu di sini saya akan mencontohkan caranya, yaitu ketika menjadi guru. Di sini saya akan mengambil tema mengenai berdana. Baik, langsung saja ya contohnya. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sudah sarapan? Baik, kali ini di pertemuan ini kita akan membahas mengenai materi berdana. Jadi adik-adik pernah melakukan berdana? Ada yang pernah berdana ataukah ada yang belum pernah berdana? Ayo, siapa? Jadi berdana itu adalah merupakan perbuatan baik di mana kita memberi sesuatu ataupun memberi uang kepada orang lain yang membutuhkan. Jadi berdana itu tidak hanya memberikan saja, tetapi adik-adik harus tahu bahwa berdana itu juga harus dilandaskan dengan keikhlasan. Jadi ketika kita tidak ikhlas di dalam melakukan perbuatan berdana, ya, kita tidak ikhlas berdana, maka itu akan menimbulkan karma buruk tentunya. Karena jika adik-adik berdana tidak ikhlas, maka kita tidak akan mendapatkan manfaat sama sekali. Baik, selanjutnya di sini terdapat 4 dana paramita di dalam agama Buddha. Mungkin adik-adik ada yang tahu apa itu dana paramita yang ada 4 jumlahnya? Ayo, yang belum menyalakan kamera, silakan menyalakan. Mari berpendapat. Baik, ada 4 dana paramita. Yang pertama itu ada amisa dana. Kemudian yang kedua ada paricaya dana. Kemudian yang ketiga ada abaya dana. Kemudian yang terakhir, apa sih yang terakhir? Yang terakhir ini merupakan sebuah dana yang paling tinggi. Apa itu? Ayo adik-adik, mari berpendapat. Yang terakhir itu adalah dhamma dana. Jadi di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama tadi amisa dana. Amisa dana yaitu dana materi yang kita miliki seperti pakaian,
makanan, air minum, obat-obatan, tempat tinggal dan sebagainya ya. Tuh. Kemudian yang kedua itu ada paricaya dana. Paricaya dana yaitu dana dalam bentuk tenaga. Bagaimana sih yang dimaksud ketika ada orang yang membutuhkan bantuan, mari adik-adik bantuin ya. Jangan hanya diam saja ketika melihat orang susah atau melihat orang yang meminta bantuan itu, jangan diam aja ya adik-adik. Kemudian selanjutnya itu ada abaya dana. Abaya dana itu adalah dana dalam bentuk memaafkan. Nah, mungkin adik-adik yang pernah membuat kesalahan itu yang tidak mau memaafkan temannya, jangan ya. Mari berdana dengan cara memaafkan teman-temannya yang berbuat salah atau kepada teman-temannya yang pernah membuat kalian kecewa gitu atau lain sebagainya, mari dimaafkan. Itu merupakan bentuk dari berdana ya, yaitu abaya dana. Kemudian yang terakhir ini adalah dhamma dana, yaitu dhamma dana itu dikatakan bahwa dhamma dana itu dalam bentuk ajaran dharma atau menunjukkan jalan kebenaran, ataupun bisa dibilang simpelnya adalah ceramah atau memberikan pencerahan kepada orang. Nah, begitu. Jadi ketika kita memberitahukan orang yang baik-baik, mengasih tahu teman kita yang salah, gini loh yang benar, itu merupakan dhamma dana ya. Jadi begitu adik-adik. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini saja ya adik-adik. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya ya. Adik-adik, terima kasih. Selamat pagi, namo Sang Hyang Budaya, namo budaya. Baik, sekian video yang saya buat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi itu tadi ya sedikit gambaran bagaimana cara seseorang guru mengajar supaya murid-muridnya efektif. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Namo Sang Hyang Budaya, namo budaya.